Ya, terima kasih Glenda, dan selamat pagi teman-teman Mirai Aset. Mari kita mulai pada sesi pagi hari ini dengan pemanasan sedikit. Kita belajar tentang fundamental. Nah, apa yang kita pelajari pada hari ini? Di sini kita belajar seputar rasio keuangan. Di sini, rasio keuangan sendiri itu membantu investor dalam menstandarkan laporan keuangan dan mempermudah untuk menganalisa. Nah, di sini rasio keuangan sendiri itu berguna dalam yang pertama, kita sebagai investor ataupun pemangku kepentingan dapat melihat historis kinerja masa lalu yang dibukukan oleh perusahaan. Nah, jadi kan bisa kita lihat rasio keuangan itu berasal dari laporan keuangan. Nah, di sini rasio keuangan itu membantu kita untuk melihat bagaimana sih kinerja masa lalu si emiten. Apakah cenderung baik atau tidak, cenderung bertumbuh atau enggak nih. Lalu berikutnya itu dapat eh, membantu kita dalam mengcompare antara perusahaan A dan juga perusahaan B. Yang itu harus perusahaan dalam bidang yang sejenis. Contoh, kita bisa compare antar perusahaan batu bara atau antar perusahaan perbankan misalnya. Itu harus sejenis. Kita nggak boleh compare misalnya antar perbankan dengan batu bara, itu nggak boleh. Karena lini bisnisnya itu akan berbeda. Rasio-rasio keuangannya pun akan berbeda dan interpretasi dari hasil rasio juga akan berbeda, jadi harus sama. Lalu yang ketiga, kita juga bisa dengan rasio keuangan ini itu membantu kita nih untuk melihat kira-kira rata-rata industri berapa sih dari rasio tersebut. Nah, apakah perusahaan yang kita analisa itu rasionya itu di bawah atau di atas rata-rata industri nih. Nah, itu fungsi dari rasio keuangan, membuat standar output dari laporan keuangan yang dihasilkan. Nah, rasio keuangan itu terdiri atas 5 macam. Yang pertama itu adalah rasio likuiditas. Di rasio likuiditas itu menceritakan atau menggambarkan seberapa liquid perusahaan. Nah, liquid itu maksudnya adalah kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya. Di sini kita bisa lihat yang pertama itu ada current ratio, itu kita bisa melihat perbandingan antara aset lancar perusahaan dengan hutang lancarnya. Nah, di sini kalau aset lancar maupun hutang lancar itu merupakan aset yang di bawah 1 tahun, dan kalau hutang lancar berarti hutang yang di bawah 1 tahun. Lalu kedua, quick ratio. Di sini kalau quick ratio itu kita membandingkan rasio-rasio yang lebih lancar dibandingkan current ratio. Di quick ratio kita menggunakan ada kas, lalu ada piutang, dan ada kas, piutang, dan juga item yang setara kas. Nah, itu kan lebih liquid dibandingkan current ratio. Nah, kita bisa lihat dari likuiditas lancar dari situ juga. Lalu yang ketiga ada cash ratio. Di sini kita bisa melihat seberapa banyak sih kas yang dimiliki perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Dan yang terakhir adalah cash turnover ratio. Kita bisa melihat perputaran kas perusahaan itu seperti apa. Lalu berikutnya kita melihat dari rasio aktivitas. Nah, di sini kita melihat seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber daya yang dia miliki. Yang pertama itu inventory turnover, yaitu kita bisa melihat dari perputaran persediaan yang dia miliki. Seberapa cepat perusahaan menjual persediaan dia dan menghasilkan laba. Jadi semakin tinggi semakin baik. Lalu yang kedua adalah average collection period. Di sini kita bisa melihat seberapa cepat perusahaan dalam eh, mengkoleksi atau menagih piutang dia kepada pihak ketiga. Lalu yang ketiga adalah fixed asset turnover. Kita bisa melihat seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba dari aset tetap yang dimiliki, seberapa cepat perputaran si aset tetap ini dalam menghasilkan laba. Lalu yang terakhir adalah total asset turnover. Kita bisa melihat dari seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba dari total aset yang dia miliki. Jadi perputaran asetnya seperti apa dalam menghasilkan laba. Lalu berikutnya ada rasio profitabilitas. Nah, di sini kita bisa melihat seberapa profitable atau seberapa menguntungkan sih perusahaan. Yang pertama kita lihat dari return on equity. Kita bisa melihat dari laba bersih perusahaan yang dihasilkan dari laba dari modal yang dimiliki nih. Lalu kedua ada return on asset, laba bersih perusahaan dari aset yang dimiliki. Lalu ketiga gross profit margin, laba kotor perusahaan, ya, margin laba kotor perusahaan itu sebesar apa. Lalu ada juga operating profit margin, margin laba operasi. Lalu berikutnya adalah net profit margin, margin laba bersih. Nah, di sini kalau rasio profitabilitas
itu berarti semakin tinggi, semakin bagus. Lalu berikutnya, kita bisa melihat juga rasio solvabilitas. Kita bisa melihat nih, kira-kira hutang perusahaan itu banyak atau enggak dibandingkan dengan modal maupun aset yang dimiliki. Kita bisa melihat dari dua rasio, yaitu adalah debt to equity ratio dan juga debt to asset ratio. Nah, kalau debt to equity, kita membandingkan nih antara hutang perusahaan dengan modal yang dimiliki. Apakah lebih banyak hutangnya atau lebih banyak modalnya? Kalau lebih banyak hutangnya berarti agak riskan nih, karena perusahaan itu harus bayar bunga juga, dan juga ada resiko dia nggak bisa bayar utang. Tapi perlu diingat, eh, kalau hutang lebih besar itu belum tentu jelek. Karena kembali lagi, lini bisnis perusahaan itu berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat di properti, itu pasti hutangnya lebih tinggi. Karena dia kan, lini bisnisnya adalah dia ngebangun dulu, ngutang dulu, baru dapetin laba. Nah, beda dengan misalnya perusahaan konsumer, dia nggak harus hutang besar seharusnya. Nah, jadi balik lagi kita harus melihat dulu nih, perusahaan itu bergerak di bidang apa, bisnisnya seperti apa. Lalu yang terakhir adalah rasio nilai pasar. Nah, di sini rasio keuangan dibandingkan dengan harga sahamnya nih. Jadi kita memasukkan variabel harga saham di dalamnya. Yang pertama adalah earning per share. Nah, di sini adalah laba bersih per saham nih. Kita melihat seberapa besar laba bersih perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar dia. Lalu kedua adalah price to earning ratio. Nah, di sini kita bisa melihat harga saham perusahaan yang saat ini dibandingkan dengan earning per share tadi nih. Nah, lalu berikutnya adalah price to book value. Kita melihat harga pasar saat ini dibandingkan dengan nilai buku perusahaan. Nah, di dalam rasio nilai pasar, tadi kan yang pertama kita bahas earning per share. Nah, kalau earning per share itu semakin tinggi, semakin bagus. Beda dengan price to earning ratio dan juga price to book value. Kalau price to earning ratio dan price to book value, itu rasio dia angkanya semakin kecil, maka menunjukkan semakin murah harga saham perusahaan saat ini. Jadi kita boleh memikirkan untuk membelinya. Lalu kita lanjut. Nah, ini kita lihat di HOTS ternyata juga udah ada menu 0024. Di sini kita compare sedikit dari emiten yang sempat hot kemarin karena ada perang antara Rusia dan Ukraina. Kita bisa lihat harga komoditas itu cenderung meningkat cukup pesat. Salah satunya adalah batu bara. Kita bisa lihat harga batu bara kemarin di hari Rabu dan juga Kamis meningkat cukup signifikan. Harga-harga sahamnya pun demikian untuk saham-saham batu bara karena adanya kenaikan harga tersebut. Nah, di sini saya lihat ada 4 emiten di batu bara yang bisa kita lihat, yaitu adalah Adro, ITMG, INI, dan juga Harum. Nah, ini contoh di emiten batu bara bisa kita lihat. Di sini menggunakan laporan keuangan di kuartal ketiga. Kenapa kuartal ketiga? Karena untuk laporan full year 2021 itu yang keluar baru ITMG nih. Untuk Adaro, Indi, dan juga Harum itu belum keluar. Nah, kalau kita compare perusahaan, kita harus sama. Nah, tadi kan sama industrinya dan juga sama base laporan keuangannya nih. Karena yang baru keluar itu adalah kuartal ketiga 2021, ya udah kita samain semua pakai kuartal ketiga. Kita bisa melihat nih dari total sales, emiten apa yang paling tinggi? Oh, ternyata ada si Adaro, lalu kedua disusul dengan INDI dan juga ITMG. Lalu COGS atau cost of goods sold, ini kita bisa yang menggambarkan beban yang berkaitan dengan bahan baku atau bahan utama dia. Lalu berikutnya ada gross profit atau laba kotor si perusahaan. Kita bisa lihat yang paling besar siapa. Lalu kita bisa lihat lagi ada EBIT, earning before interest sama tax. Jadi laba sebelum ada beban bunga dan juga tax. Kita bisa lihat paling tinggi siapa di sini, masih ada Adaro. Lalu berikutnya ada net income. Kita bisa lihat laba bersih, emitennya yang paling tinggi siapa. Dan kita lihat lagi di atas nih, ada komponen last PE dan juga PBV. Nah, tadi kan sempat disebutkan PE dan PBV itu menggambarkan seberapa murah si perusahaan. Perbedaannya apa? Kalau PE itu mencantumkan di dalamnya komponen tentang net income perusahaan nih. Jadi kita melihat apakah harga sekarang itu sudah cukup mahal atau enggak dibandingkan dengan laba bersih yang dia hasilkan. Sementara untuk PBV sendiri itu tidak memakai komponen dari laba bersih, dia hanya pakai book value. Nah, kita lihat nih, kalau PE yang paling rendah siapa? Untuk saat ini yang paling rendah adalah ITMG, dia 4,4. Dan ini bisa kita lihat, ini ada dua warna. Kita bisa lihat warna hijau itu berarti positif, sementara kalau merah itu berarti tandanya negatif.
Kenapa bisa negatif? Nah, ini kan tadi sempat disebutkan itu komponen PI adalah net income. Nah, negatif kenapa? Karena kita lihat Indi itu net income-nya dia negatif, sehingga mempengaruhi PI si Indi itu negatif juga. Lalu berikutnya adalah PBV. Nah, jadi kita lihat price to book value. Ini yang paling rendah siapa? Nah, yang paling rendah kalau dari PBV itu si Indi ya 1,2 dibandingkan dengan Adaro dan juga ITMG dan juga Harum. Harum paling tinggi sebesar 5,4. Nah, ini menariknya dari rasio keuangan. Kalau di rasio keuangan, kita tidak boleh menggunakan satu aja nih. Misalnya kalau kita mau beli saham, kita pakai PBV doang. Nggak bisa, karena itu tidak memperlihatkan perusahaan ini rugi atau enggak. Kita harus menggabungkan komponen lain. Misalnya dari sisi utang dia seperti apa, dari sisi profitability dia seperti apa. Nah, jadi minimal ada 3 komponen. Ada komponen hutang, tingkat dia menghasilkan laba seperti apa, dan juga dari valuasi, dia murah atau mahal. Lalu kita lihat lagi dari ROA dan juga ROE, bisa kita lihat dari ROE itu paling tinggi adalah ITMG, 34,6%, dan ROA itu paling tinggi si ITMG juga 24%. Lalu dari hutang, di sini kalau di menu ini cenderung dia melakukan pembulatan ya, jadi dia range-nya itu angka bulat, tidak ada satu angka di belakang koma, jadi langsung angka paling depan saja. Di sini bisa kita lihat untuk Adaro sendiri DR-nya itu 1. Sementara kalau kita detail ada satu angka di belakang koma, itu DR si Adaro, saya cek sedikit tadi masih di kisaran 0,6 kali. Kalau di TMG ini 0, dia masih kisaran 0,4 kali. Sementara kalau Indi dia emang cukup tinggi, kisaran 3,8 sampai 3,9 kalau nggak salah. Dan juga Harum ini dia memang cukup kecil di kisaran 0,3 kali ya kalau untuk utangnya. Jadi kita bisa lihat overall untuk emiten batubara sendiri itu utangnya cukup rendah karena kebanyakan masih di bawah 1 kecuali Indi tadi. Dan kira-kira begitu saja untuk materi dari laporan keuangan, materi dari rasio keuangan, semoga bisa dipahami. Langsung saja kita masuk ke materi berikutnya, yaitu adalah materi dari Mas Iban.